berdoa dulu, salah satu memimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kita pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdiri semua. Ayo semua berdiri. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi dari saya? Siap? Terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Niko. Terus? Berarti 3 anak ya? Apa? Alasannya tidak masuk kenapa? Sakit. Yang satunya? Izin. Terima kasih. Untuk mengingat ya materi yang kemarin, coba nanti yang bisa angkat tangan ya. Ini hanya mengingat materi yang sudah saya berikan kemarin. Coba apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Ada berapa macam? Ada? Ya, ada 2 macam. Apa saja? Belum masuk lupa. Komponen biotik dan abiotik ya. Komponen biotik berarti terdiri dari makhluk hidup. Kemudian yang abiotik yaitu yang terdiri dari benda tak hidup. Coba diberi contoh yang merupakan contoh komponen biotik. Ya, bentar. Ya, hewan, dan mikroorganisme. Betul ya? Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang yang komponen abiotik. Ayo, siapa sing iso? Ya, coba komponen abiotik contohnya Tanah, air, cahaya matahari. beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Ya. Kemudian ekosistem. Saman mesti sudah dengar ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Apa ekosistem itu? Coba yang bisa angkat tangan. Iya. Apa ekosistem? Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali ya. Jadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bisa berupa biotik, bisa juga berupa abiotik. Terima kasih. Masih ingat dengan materi yang kemarin. Ini mengingatkan kembali ketika kita melaksanakan pengamatan ya 4 hari yang lalu. Kemudian kompetensi yang akan kita capai ya. 1. Mendeskripsikan dan menerapkan konsep-konsep interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, menggunakan dan menerapkan kegiatan dan sikap ilmiah dalam pembelajaran interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi nanti setelah kalian pengamatan kemarin mengidentifikasi, nanti diharapkan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya ini
jenis-jenis dari ekosistem. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air ya. Di sini air contohnya meliputi ada air asin, ada air tawar dan ada juga air payau ya. Berikutnya ekosistem darat ya, meliputi ekosistem dan kemudian gurun atau padang pasir. Berikutnya perubahan ekosistem. Jadi ekosistem ini akan berubah ya kedudukannya apabila dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalkan karena disebabkan gunung meletus ya, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Berikutnya, kemarin kalian sudah melaksanakan identifikasi ya. Nanti materi ini kita hubungkan dengan interaksi ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Setelah kalian melihat kemarin di pojok sebelah barat ada tanaman apa? Pojok sebelah barat ada tanaman mangga. Tanaman mangga kemarin itu ada buahnya apa tidak? Nah, pada saat musim buah ya, saat ini tanaman mangga tersebut tidak berbuah ya. Kenapa? Kenapa? Kalian ingin tahu apa tidak? Nah, karena kalian ingin tahu, nanti silahkan untuk mengidentifikasi ya. Kenapa kok jari ini kalian tadi mengatakan tidak berbuah? Setelah melihat di lingkungan ya, lingkungan tempat pohon mangga tumbuh itu, kalian melihat yang di bawah apa tidak kemarin? Melihat ada apa? Hasil identifikasi ada apanya? Ada pecahan genting, ada batu bata, ada apa lagi? Hah? Ada batu, ada kayu, ada sampah ya. Berdasarkan pengamatan kemarin ya, nanti saya beri LKPD ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan sesuai petunjuk. Ada lembar bacaan ya, nanti dibaca ya. Kemudian hasil mengidentifikasi di sebelah barat pada tanaman mangga, coba nanti di buku, kan sudah dituliskan di buku toh ya. Nah, nanti silahkan digunakan untuk mengisi LKPD ya. Coba kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini, Mbak. Dikerjakan sesuai petunjuk, waktunya maksimal 15 menit. Kelompok 5. Waktunya 15 menit ya. Dikerjakan bersama-sama. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Sudah jelas? Silahkan dikerjakan ya, kerjasamanya nanti akan saya ambil penilaian ya. Jadi jenenge kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Waktunya 15 menit. Boleh membaca lembar bacaan, boleh membaca buku paket IPA. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya ya. Udah, nggak ada kesulitan? Bisa mengerjakan? Kerjasamanya mana LKPD? Ayo dikerjakan. Semua kerjasama ya. Jenenge kelompok masuk di bekerja sama. Bisa? Ada kesulitan? Enggak. 15 menit.
Kalau ada kesulitan, tidak usah malu untuk bertanya. Silahkan bertanya. Ya. Ayo, kerjakan ya sampai. Masih kurang banyak. Masih kurang apa? Sudah. Kelompok 2 juga sudah selesai. Coba kelompok yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai. Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3. 3 kelompok. Kurang 3 kelompok. Coba kelompok 2, silahkan presentasi ke depan. Semua maju ke depan, satu kelompok. Yang membacakan boleh dipegang aja. Pegang ngono, Mbak. Dipegang. Pegang ngono biar kedengaran ya. Silahkan. Yang keras ya, mulai dari hasil identifikasi kemudian menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil dari mengerjakan LKPD. Hasil identifikasi. 1. Tanahnya sangat keras dan tertutup batu bata, pecahan genting dan lain-lain. Jangan 2. cepat-cepat ya, agak pelan. Coba yang Tanah pertama sangat tadi. keras dan kering. 3. Kekurangan air. Kemudian F. 1. Apa yang menyebabkan tanaman mangga di lingkungan sekolahmu tidak berbuah? iya. Tanahnya sangat keras dan tertutup batu bata, pecahan genting dan lain-lain. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Sudah cukup? Coba jawabannya sudah cukup bagus ya. Diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 1. Boleh menanggapi ya yang lain? Pegang. Agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil identifikasi kami. Hasil identifikasi. 1. Tanah sangat keras kurang unsur hara. 2. Tidak pernah dicangkul sehingga tandus. 3. Kekurangan air. 1. Apa yang menyebabkan tanaman mangga di lingkungan sekolahmu tidak berbuah? Tanah sangat keras kurang unsur hara. Tidak pernah Jawabannya cukup bagus ya dari teman kalian kelompok 1. Beri tepuk tangan anak-anak. Silakan kembali. Coba dari hasil yang telah dipresentasikan ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 5. Apa ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami? Coba silakan bertanya, enggak usah malu ya. Kalau belum paham boleh bertanya. Silakan masing-masing kelompok, mulai kelompok 1 2 anak ke depan. Kelompok berikutnya kelompok 2. Ya, nanti bisa dibaca lagi
yang ditempelkan di depan ya. Mungkin nanti ada kurangnya, bisa ditambahkan lagi. Dari hasil pengamatan yang telah diidentifikasi ya, kemudian dari permasalahan tadi, kalian menentukan solusi dari beberapa solusi tadi ya. Kemudian identifikasi. Marilah kita bersama-sama membuat kesimpulan mulai dari pengamatan sampai mengerjakan LKPD tadi. Siapa yang ingin menyampaikan? Kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tetapi apa? Bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Dari pembelajaran hari ini ya, saya harapkan setelah mengetahui kenapa tanaman mangga tidak dapat berbuah, nah ternyata penyebabnya diantaranya yang sudah kalian identifikasi tadi ya. Jadi nanti bisa, saya harapkan bisa diterapkan di lingkungan sekitarnya. Misalkan di rumah, nyapo toh tanaman kok nggak bisa berbuah. Misalkan ada tanaman buah di halaman, kok tidak berbuah, kenapa? Ya, karena kalian sudah mengidentifikasi, paling tidak bisa. Oh, misalkan karena tanahnya terlalu keras. Berikutnya misalkan, oh airnya kurang, ya. Atau kekurangan unsur hara, perlu diberi pupuk atau kompos dan sebagainya. Sudah cukup? Bisa dipahami? LKPD yang belum dikumpulkan silahkan dikumpulkan dulu ya. Yang dikerjakan tadi ditaruh di sini. Salah satu wakil kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, dirapikan. Semoga pembelajaran yang sudah bersama-sama kita laksanakan ya, nantinya bermanfaat untuk kalian ya. Berikutnya ini ada soal refleksi ya. Coba semua sudah menerima? Coba nanti bersama-sama diangkat ke atas ya. 1, 2, 3. Ayo dia berdiri semua. Diangkat, ditunjukkan temannya berhadapan-hadapan. Nah. Nah. Sudah, terima kasih. Duduk kembali. Berikutnya, untuk mengetahui sampai di mana kalian dapat menyerap materi yang barusan kita pelajari bersama, silahkan ini nanti dikerjakan. Yang sudah dikumpulkan ke depan bersama-sama yang tadi, refleksi, lembar refleksi. Ditaruh di depan sana. Sudah semua? Sudah semua? Untuk pertemuan kali ini saya cukupi ya. Sudah saya selesaikan sampai di sini. Untuk pembelajaran yang akan datang silahkan dipelajari untuk materi bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup ya, seperti simbiosis itu ya, nanti bisa dibaca di buku ya. Terima kasih apabila Bu Agustin tadi dalam menyampaikan materi ada kesalahan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.